Oke, masuk ke lab yang keempat, yaitu use a port scanner to detect open ports. Apa itu? Ya, menggunakan pendeteksi port untuk mendeteksi port yang terbuka. Oke, sedikit pengenalan untuk TCP atau UDP ports itu. Intinya kalau semua komunikasi yang terjadi di internet itu menggunakan yang namanya port. Nah, every IP host can use two types of port. Nah, IP host itu bisa menggunakan dua tipe, itu TCP dan UDP. Yang kita pakai buat komunikasi tadi itu portnya itu ini TCP sama UDP ya teman-teman. Dan untuk itunya IP address yang bisa dibagikan ya itu bisa sampai 65.535. Oke, lanjut ke demonstrasi. Oke, instruksi. Pertama seperti biasa kita akan membuka terminal window yang ada di VMware kita. Nah, ini kan udah kebuka nih dari awal. Kenapa? Karena uh, untuk ngedeteksi port itu di terminal butuh waktu lama. Jadi biar tidak makan waktu yang terlalu banyak, udah aku kode dikit di sini biar tinggal nyebutin aja dan buat jawab soal aja. Oke, mulai dari sini. Oke, langsung aja step 2 yaitu run nmap. Di sini di command prompt kita tinggal nge-run nmap. Di sini banyaknya teori ya teman-teman. Kurang praktiknya sedikit. Di sini kita lebih ke belajar dan mengenal apa itu yang namanya port. Nah, setelah di run nanti bakal muncul kayak gini. Port, state, dan service. Nah, terus di sini ada pertanyaan. What TCP ports are open? Bisa dilihat di sini teman-teman. Ini semua TCP semua ya. Jadi tinggal ditulis aja di sini port 21, port 22, port 23, dan port 631. So, provide a description of the service associated with its open port. Nah, untuk sedikit deskripsi dari port 21, 22, 23, dan 31, ini saya akan pakai bahasa Indonesia aja. Untuk port 21, enter. Port 22. Untuk port 21 itu FTP atau file transfer protokol bisa dilihat di service-nya teman-teman ini. FTP ya. Ini FTP. Nah, adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer di jaringan. FTP itu tidak menggunakan enkripsi, sehingga data yang dikirim dan diterima termasuk kredensial login dapat disadap oleh pihak ketiga. Nah, itu minusnya teman-teman ya. Jadi port 21 ini ada protokol yang dipakai yang digunakan untuk mentransfer, singkat aja di sini, file antara komputer di jaringan. Itu untuk port 21 SFTP. Port 22. Nah, port 22 itu ada port 22 SSH. Port SSH adalah secure shell. Nah, port 22 atau SSH ini adalah protokol administrasi jarak jauh yang digunakan untuk mengendalikan sama memodifikasi server jarak jauh via internet. Nah, SSH ini mengotentikasi pengguna jarak jauh dan menggunakan kriptografi. Ingat-ingat ya, menggunakan kriptografi untuk mengeksekusi semua komunikasi yang masuk dan keluar dari server. Jadi untuk mengontentifikasi jaringannya itu dia menggunakan kriptografi. Jadi singkatnya, jadi SSH adalah
protokol yang digunakan untuk pengguna jarak jauh menggunakan kriptografi. Oke, lanjut ke port 23, yaitu telnet. Untuk kalian nggak ada sinyalnya telnet, ya telnet aja teman-teman. Telnet port 23 itu menyediakan antarmuka baris perintah untuk komunikasi dengan server jarak jauh dan mengirimkan data dalam bentuk teks biasa. Maksudnya teks biasa itu gimana? Teks biasa itu maksudnya tanpa inskripsi, jadi benar-benar teks biasa aja gitu. Jadi menyediakan komunikasi server jarak jauh dan mengirimkan data dengan teks biasa, nggak pakai inskripsi ya, teks biasa aja. Lanjut ke port yang terakhir itu port 631 sama TCP juga, dan singkatannya itu IPP. Atau CUPS bisa juga. Nah, port 631 ini memungkinkan komputer berfungsi sebagai server cetak. Sistem yang menggunakan CUPS alias port 631 dapat menerima tugas pencetakan dari klien dan mengirimkannya ke printer yang sesuai. Nah, CUPS menggunakan IPP, yaitu service yang dipakai tadi itu Internet Printing Protocol gitu. Jadi menerima tugas pencetakan dari klien yang mengirimkannya dari server cetak. Jadi sebagai memungkinkan komputer berfungsi sebagai server cetak aja deh. Raises the vulnerabilities associated with each of these open port. Kelemahan vulnerabilities ya. Nah, untuk per portnya itu yang pertama port 21, port 21 jepret itu nggak pakai inskripsi ya, hampir sama kayak port berapa tuh, nggak pakai inskripsi, yang cuma pakai teks aja, itu teks biasa aja. Terus serangan brute force, jadi di port 21 si penyerang dapat mencoba menambah kombinasi username dan kata sandi dengan brute force, jadi brutal aja langsung wah gitu, dicoba-coba terus gitu. Baik, sambil tulis, tidak ada inskripsi. Terus rawan serangan brute force. Oke, lanjut aja ke port selanjutnya, yaitu port 22 alias SSH. Nah, lagi-lagi serangan brute force teman-teman. Port 22 ini sering jadi target sasaran brute force, di mana penyerang sama kayak tadi mencoba menebak kombinasi buat login dengan menggunakan username dan password gitu loh. Terus ada lagi yaitu pencurian kredensial. Apaan tuh? Nah, jika kalau penyerang berhasil masuk, mereka dapat mencuri kredensial dan mengakses server. Jadi kalau mereka udah brute force nih dan berhasil masuk, ya udah mereka bisa nyuri kredensialnya terus nge-akses servernya dari port 22 ini. Itu berarti serangan brute force. Terus rawan pencurian kredensial. Nice.
Oke, terus kita lanjut ke port 23 yaitu telnet port 23. Nah, untuk vulnerability-nya yaitu data dalam teks biasa. Udah seperti yang jelasin tadi dengan PSkripsi ya. Jadi telnet mentransmisikan semua datanya itu pakai teks biasa tanpa enkripsi. Sehingga mudah banget bagi penyerang buat menyadap komunikasinya. Jadi kayak benar-benar teks biasa, jadi nyadapnya lebih mudah dari yang lain gitu, mudah disadap. Sadap karena ini penggunaan teks biasa tanpa enkripsi. Nah, membuat lebih mudah disadap. Dan lagi-lagi sama juga itu serangan brute force di mana-mana. Sering banget terjadi dan resikonya lebih besar karena nggak ada enkripsi. Misal di port 22 tuh resikonya udah tinggi tuh. Nah, karena si port 23 atau telnet nggak pakai enkripsi, jadi lebih mudah lagi buat diserang. Lanjut ke port 631. Port spasi port 631. Nah, itu yang ini agak beda ya teman-teman. Itu ada eksekusi perintah arbitrari. Apa tuh? Pengguna yang enggak sah mungkin bisa mengeksekusi perintah dengan hak akses dari Diamond COPS dari 631 ini yang mana mereka untuk melakukan tindakan berbahaya. Jadi mereka-mereka yang enggak sah itu mungkin bisa aja mengeksekusi perintah di dalam ini sehingga mengakibatkan bahaya gitu ya, buat servernya sendiri. Perintah arbitrari. Terus serangan denial of service alias DOS. Nah, serangan DOS bisa bikin server COPS nggak responsif alias bisa mengganggu layanan penyetakan jaringan. Jadi lebih lambat dan nggak responsif gitu. Kalau dia rawan, dia rentan terserang serangan DOS. Denial of service. Oke. Udah semua, udah 4 port ya teman-teman. Lanjut ke selanjutnya yaitu use administrative privilege with nmap. Type the following command in the terminal to scan computers. For example, we is discussion. Nah, jadi di sini kalau kalian udah masukin ini scriptnya ini di terminal nih, aku udah masukin di sini. Nanti kalian dimintain password, pastikan password kalian benar kalau udah ada ya. Terus nanti bakal muncul port C sama service, bedanya kali ini portnya itu UDP. Kalau di modul muncul 2, sementara dia punya aku tuh muncul 3. Ada 1, 2, 3, 6, 3, 1 sama 5, 3, 5, 3 ya. Semuanya UDP tapi dengan service yang berbeda-beda. Nah, describe the purpose of the UDP service associated with port. Oke, untuk service dari port 1, 2, 3 dia tuh servisnya kan NTP, ada di sini di terminal kalau kalian udah ngekode ya, Rest Network Time Protocol. Nah, layanan NTP itu digunakan untuk sinkronisasi waktu antar perangkat dalam jaringan. Jadi dia memastikan waktu itu sama atau sangat mendekati. Kemudian untuk aplikasi seperti pencatatan log dan koordinasi jaringan itu bisa jadi tepat. Jadi singkatnya mereka itu untuk sinkronisasi waktu dalam jaringan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada port 631. Ya, 631 baru 531.
port 631 IPP, Internet Printing Protocol, hampir sama kayak tadi yang di sebelum-sebelumnya. Nah, IPP alias Internet Printing Protocol digunakan oleh COPS sanksi sama ya, Common Unix Filing System, untuk mendukung layanan pencetakan jaringan. IPP menggunakan pengiriman pekerjaan cetak dan pengolahan tugas cetak di jaringan melalui protokol yang lebih ringan dan cepat dibandingkan TCP. Gitu. Jadi intinya tuh untuk port 631 itu digunakan untuk mendukung layanan pencetakan jaringan. Oke, lanjut ke port 5353 yang mana dia servisnya itu adalah apa nih? Zero conf. Nah, itu tuh digunakan untuk menyelesaikan nama domain lokal tanpa perlu server DNS khusus. Nah, biasanya itu digunakan dalam jaringan lokal untuk memungkinkan perangkat saling menemukan dan berkomunikasi dengan mudah. Ya, contohnya kayak IoT atau printer jaringan yang bisa ditemukan secara otomatis oleh komputer tanpa konfigurasi manual. Jadi nggak perlu DNS kalau mereka dekat gitu ya. Ini tuh fungsinya digunakan untuk apa ya, saling menemukan dan berkomunikasi tanpa perlu server DNS khusus. Biasanya kalau kayak itu masuknya di IoT karena IoT itu dua atau lebih benda yang berkomunikasi secara transparan ya, pakai internet lah intinya gitu. Nah, ya research the phone number ini sama kayak tadi pertanyaannya. Nah, untuk port 123 port 1 salah tadi. Port 123. Nah, itu kelemahannya. Ada ini NTP itu rentan terhadap serangan amplifikasi di DOS, di mana penyerang itu memanfaatkan layanan NTP sendiri untuk mengirimkan lalu lintas yang jauh lebih besar ke target. Nah, yang mana hal ini bakal menyebabkan server atau jaringan menjadi tidak responsif. Jadi, karena lalu lintasnya padat atau lalu lintasnya jauh lebih besar dari yang bisa ditampung, itu tuh jadinya webnya jadi nggak responsif. Nggak responsif itu gimana kalau misal kalian lagi ada pengumuman UTBK lah, kalau kalian pada akses bareng-bareng lah itu jadi nggak responsif. Kalau nggak, kalian daftar UKEX terus pakai satu link nih, nah linknya biasanya jadi nggak responsif, jadi lemot gitu. Jadi ini rentan serangan amplifikasi. Oke, terus ada lagi sih, time spoofing, yaitu penyerangan dapat memanipulasi waktu di server yang tidak dikonfigurasi dengan benar. Nah, jadi kalau ada server yang nggak dikonfigurasi dengan benar, itu waktunya bisa dimanipulasi. Nah, yang mana hal itu bisa mempengaruhi pencatatan log dan proses keamanan. Jadinya error. Bukan error sih, lebih ke salah catatan gitu. Nah, time spoofing. Lanjut ke port selanjutnya yaitu port 631, yaitu internet protocol. Itu denial of service, yaitu penyerang dapat mengeksploitasi port 631 ini untuk menyerang server pencetakan, menyebabkan server tidak merespon permintaan cetak. Nah, jadi bersama kayak tadi, kayak yang tadi kan bikin server ini lemot. Nah, kalau ini tuh
buat server juga lama juga nggak ngerespon sampai-sampai nggak merespon permintaan cetak gitu. Lanjut aja ke port 5353 karena kurang lebih hampir sama port 631 di sebelumnya ya teman-teman. Nah untuk port 5353 ini yang servisnya cukup unik ya, zero conf, itu informasi sensitif terbuka. Nah kalau bisa gitu nih, jika port terbuka ke internet, penyerang dapat mengumpulkan informasi tentang server atau perangkat di jaringan melalui permintaan MDNS. Nah, jadi informasi sensitif terbuka. Jadi informasi yang penting-penting itu bisa diakses sama penyerang guys. Rawan lah. Terus ada juga serangan DOS. Penyerang bisa melakukan spoofing dari target dan membanjiri jaringan dengan permintaan MDNS menyebabkan gangguan pelayanan. Sama serangan DOS dengan time spoofing. Enggak time spoofing, spoofing aja. Kita lanjut, type the following command in the terminal. Ini nmap sv localhost. Ini udah bisa langsung muncul di sini. Udah. Lanjut ya. Di sini malah kelihatan TCP. Di sini juga ada version ya. Lanjut ke bawah. Switch the environment performance version detection which you can use. Nah, dengan command yang min sv ini, kita bisa melihat kita bisa mendeteksi versi yang sedang digunakan. Jadi kita bisa tahu juga kayak kekurangannya ini apa gitu. Karena kita bisa melihat versinya. Terus lanjut ke step 4 yaitu capture SSH case. Nah, caranya dengan ini command nmap in a localhost. FYI lagi teman-teman, jangan sampai salah ketik. Nanti bisa jadi kayak gini nih. Ini salah ketik ya. Jadinya tuh malah error atau jadi tambah lama gitu. Nah, pastiin kalian jangan salah ketik kalau udah ngeprompt. Nah, ini bisa dilihat. Bisa untuk lihat info SSH host key-nya tadi di sini. Nanti ada SSH host key, kalian bisa lihat di sini. Terus untuk portnya itu cuma ada satu nih. Dua-dua TCP open SSH service-nya ya. Itu udah sama kayak modul. Terus pertanyaan, what are the values of the SSH host key? Nah, value-nya itu yang dimaksud yang ini ya teman-teman. Yang di bawahnya SSH host key. Jadi ini bisa langsung kalian copy masukin sini karena lumayan layar belah biar hemat, jadi nggak bisa ini. Nah, itu ini di copy aja. Terus gimana sih penyerang tuh menggunakan informasi ini? Nah, itu. Informasi ini itu bisa digunakan penyerang untuk mendapatkan akses jarak jauh yang enggak sah untuk host target. Jadi gimana ya? Kayak informasi ini tuh bisa nge-gain remote access. Gimana ya? Untuk target host itu. Jadi dia bisa punya remote access yang bisa dipakai untuk ya semacam ngehack seperti itu ya dari info SSH host ini. Gitu teman-teman. Nah, terus how could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Nah, caranya yaitu dengan mengirim kunci dari SSH host ini itu dengan menggunakan handphone, teks atau email. Nah, hal ini tuh disebut dengan out of band key exchange. Jadi kayak
di luar jaringan gitu, kayak gimana caranya mereka nggak bisa akses itu gitu loh, akses kuncinya ini. Oke, lanjut, enter the man and map command. Nah, di sini kalau kalian pengen tahu info lebih lanjut soal nmap, kalian seperti biasa bisa comment nmap, man nmap, maksud comment man, ntar sampingnya dikasih apa yang pengen kalian tahu. Nah, ini kayak gini, bisa dibaca ya. Kita quit. Nah, kita udah sampai ujung, yaitu summary, kesimpulan. Nah, kesimpulannya, tadi kan banyak port yang punya kelemahan masing-masing, sama ada port juga yang punya service sendiri-sendiri. Nah, dari mereka itu kadang ada yang mudah dibajak atau mudah diserang. Namun, tetap aja mereka pasti punya solusi buat menyelesaikannya. Jadi, many port must be open for a host function, ya kan? Mereka harus terbuka untuk fungsi host in normal computing and communication environment. Tetapi, these common ports should be monitored regularly to ensure they are not compromised and being used to attack a victim. Nah, jadi mereka kan perlu dibuka supaya mereka nggak digunakan untuk menyerang atau terkena serangan. Itu mereka harus dimonitor dan mereka selalu terjaga dan fungsinya terus jalan. Gitu kurang lebih ya. Oke, udah sampai sini aja. Kita ketemu lagi di lab 5.